Aku mau ketemu Rizal. Ya macam-macam kamu. Nafkahin keluarga aja nggak bisa. Sok-sok mau ngelarang aku kamu. Ini maksudnya apa? Kamu mendua di belakang aku? Jawab aku. Bener kamu mendua di belakang aku? Sadar diri dong, jangan sok kaya kamu. Baru juga dapat penghasilan segitu. Mau laki-laki itu sama aja nggak bisa dipegang omongannya. Kamu harus berhenti jualan online. Bu, kenapa ya Bu? Kan keadaan sudah mulai membaik. Uang sekolah Airin udah bisa dibayar. Udah bisa makan enak dan saya suka ngasih uang ke ibu kan. Kalau kamu mau hitung-hitungan, aku juga bisa ya. Kemarin aku kerja di luar negeri selama 7 tahun. Bisa kan kebeli rumah? Ya walaupun sederhana. Kamu jualan online terus sambil ngemis-ngemis minta nge-gift sama orang. Itu bikin aku malu tau gak? Nurut-nurut sama bapak ya nak ya. Aku minta maaf ya. Sel, Kamu nggak perlu minta maaf, Mas. Cuman ini satu-satunya cara supaya rumah tangga kita selalu utuh. kamu baik-baik di sana. Aku bakal kangen sama kamu. Juga bakal kangen sama kalian berdua. Mama pergi dulu ya, Nak ya. Sama Bapak ya. Udah sampai rumah, Airin. Dasar ya, laki-lakinya berguna. Gara-gara kamu tuh nggak becus cari kerja. Sel itu harus sampai pisah sama anaknya tahu. Saya tahu saya salah, Bu. Saat saya bangkrut, cari kerja susah. Ngojek juga nggak bisa menuhin kebutuhan kita. Tahu bakalan begini. Ibu nggak restuin pernikahan kalian. Hah? Kenapa? Hah? Mau jawab apa? Zan, gimana istrimu? Enak ya di rumah ongkang-ongkang kaki. Istri kerja banting pulang ke luar negeri. Enggak kok, Bu. Kami sering kontekan kok. Teleponan. Jangan sering-sering, Zan. Telepon ke luar negeri itu kan mahal. Pasti yang beli kuota juga istri kamu kan? Kalau masih kuota-kuota doang, saya masih bisa, Bu. Permisi. Istrinya yang kerja, suaminya pengangguran. Kalau aku jadi bininya sih nggak mau. Ya iyalah. Bu, Senang udah pulang. motor mogok, Bu. Ya dibenerin dong. Saya udah nggak ada uang lagi, Bu. Terus nggak usah kerja, tinggal tidur aja. Ngandelin gajinya anak ibu. Jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Saya berusaha nyari pinjaman kok. Nanti mau beli onder deal di tempat teman saya, Bu. Masalah kamu. Mana uangnya? Uang saya cuma cukup untuk beli susu dan bubur Airin. Kamu tuh bener-bener gak berguna ya. Ibu dititipin anak kamu seharian, terus kamu pulang-pulang gak bawa uang. Emangnya ibu ini ART kamu? Jangan kayak gitu dong, Bu. Ngomongnya. Kan Airin juga cucu ibu. Kalau saya nggak titipin Airin ke ibu, titipin ke siapa lagi, Bu? Saya kan harus ngojek, Bu. Itu masalah kamu. Ngandelin kamu, ibu jadi gak makan tau. Ya, saya minta maaf, Bu. Ah, udah gak usah minta maaf lah. Maaf tuh gak bikin kenyang. Pokoknya mulai besok ibu mau cari kerjaan. Jadi mendingan kamu urus aja anak kamu sendiri. Gak usah titipin sama ibu lagi. Loh, Bu, saya kan harus ngojek. Ya ibu gak peduli. Ya terserah kamu. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya semakin dalam. Oh iya, iya Bang. Oke, segera ke sana, Bang. Ya. Oke, Nak. Mari kita kerja. Bang Irjan ya? Ya, Mbak. Mas Irjan kok bawa anak sih? Di depan lagi. Memangnya nggak takut masuk angin anaknya? Iya, Mbak. Nggak ada yang jaga soalnya. Kalau gitu saya nggak jadi dah, Mas. Kasihan tuh anaknya, udah nangis-nangis gitu. Mendingan urus aja anaknya. Saya butuh biaya untuk anak ini. Tuh, bilang aja kalau gitu modus nih. Udah, saya nggak jadi, Mas. Mbak, saya minta tolong banget, Mbak. Udah nggak, Mas, nggak jadi, Mas.
Masa beda? Sama dong. Akhirnya pergi sama mama. Selama ini cuma di video call. Sayang, ya ampun mama kangen banget. Bu, Sally, kamu keren deh, kayak orang kaya. nanti kita belanja ya buat ibu ya, supaya ibu keren juga kayak aku. Emang kamu duitnya udah banyak? Ya iyalah Bu, buktinya aja aku bisa kan beliin ibu rumah. Iya sih, sekarang kita udah mau kontrak lagi. Ya, walaupun rumahnya sederhana, tapi layak untuk ditinggalin. Ya udah Bu, kita pulang yuk. Ya, Mas, jangan diem aja dong. Bawa tuh koper, capek aku mau pulang. Nafsu dunia menjeratku. Mas, kayaknya kamu pulang bisa aja deh naik ojek. Aku lihat-lihat kayaknya kamu keringetan deh. Aku nggak bisa bawa keringet di mobil yang ada nanti aku mual lagi. Ini datang nih. Masuk yuk. Ini barang-barangnya di sini tuh pecah belah. Kalau kamu taruh bagasi, pecah semua. Emang kamu bisa ganti? Kamu pengangguran. Ke depan. Cantiknya tuh kan bener anak mama cantik pakai baju ini mama nggak salah beli. Oleh-oleh buat ibu apa? Ada dong Bu, ini baju terbaru di sana Bu. Ini tuh susah banget untuk didapetin tuh. Ini aku juga ada beliin parfum. Ini tuh limited banget Bu, wanginya bener-bener enak. Khusus buat ibu. Nih sayang, mama juga beliin sepatu buat kamu. Kasih mama. Iya sayang. Assalamualaikum. Ma, papa dapat apa ya ma? Aku penasaran. Kalau dia buat bapak, mama nggak kepikiran. Jadi mama nggak ada dia buat bapak. Jadi bapak nggak dapat oleh-oleh. Iya sayang, kalau oleh-oleh buat bapak masa harus mama terus yang beliin? Sekali-sekali kan harusnya bapak yang kasih mama. Gak usah udah, Bapak gak usah dapat oleh-oleh. Oleh-oleh terindah Bapak adalah Mama udah sampai dengan selamat. Nafsu dunia. Kamu ada masalah sama aku? Nggak ada. Bertahun-tahun kita nggak ketemu. Dan setahun terakhir ini, kamu jarang jawab telepon aku. Aku sibuk mas, aku sibuk. Gak ada waktu ya ngobrol sama pengangguran kayak kamu. Maksudnya? Ih, udah lah mas, aku capek, ngantuk, mau istirahat. Katanya mau tidur, kok keluar? Aku kangen sama anak aku, mau tidur sama dia. Airin cantik, malam ini tidurnya sama mama. So sama nenek terus. Baru sekarang nenek masuk kamar Airin. Biasanya bapak yang selalu temenin Airin. Nenek juga sering kok nemenin Airin. Tapi waktu nenek masuk, Airin udah tidur. Sayang, sekarang tidurnya sama mama ya. Mama kangen banget. Aku juga kangen. Ya udah, sama mama ya. Mau dongeng apa ini anak papa? Oh ini ada dongeng si kancil. Mama dongeng ini ya. Tapi habis itu langsung tidur, oke? Pagi yang cerah, hari bersinar dengan indahnya. Patani berangkat ke ladang dengan riang gembira. Aku akan memeriksa kebun timun. Barangkali besok sudah bisa dipanen. Demikian buanan. Ini pasti mau isengin mamanya ya. Hah? Kamu nih bener-bener ya. Nggak mau tidur. Nanti hari cepet berlalu. Terus mama harus pergi lagi. Siapa bilang mama mau pergi lagi? Mama nggak akan pergi kok. Janji. Janji dong. Kapan mama pernah bohong sama kamu? Apa? Sally nggak akan pergi lagi. Kamu tidur duluan. Sayang, mama mau ke depan sebentar aja. Oke ma. Kamu ngapain sih? Ngapain kamu? Ganggu aja aku sama anak aku. Aku tadi dengar sekilas, katanya kamu nggak akan berangkat lagi. Terus masalahnya kenapa? Aku ini kan cuma tukang ojek. Kalau kamu nggak berangkat lagi, gimana kita bayar semua tagihan? Kamu sadar diri dong. Kamu kan kepala rumah tangga ya. Kamu pikirin lah. Pakai nanya ke aku segala. Iya, harusnya kamu lah yang kerja sebagai kepala rumah tangga. Udah lah, nggak usah ganggu-ganggu aku. Hari ini kan libur. Kita jalan-jalan yuk. Pada mau kemana sih? Udah deh mas, kamu gak perlu tahu. Lagian kamu juga gak diajak kok.
Nanya doang kok, nggak diajak juga nggak apa-apa. Udahlah mas, mending kamu bersih-bersih rumah aja. Nyuci, ngepel, nyapu sana. Lagian ini kan uang aku. Suka-suka aku lah mau ngajak kamu apa enggak. Kok bapak nggak diajak? Airin, bapak beres-beres dulu. Nanti kalau udah selesai, bapak nyusul. Ayo, taksi online-nya udah datang. Barangan aja kamu ngomong taksi online. Hai Beb. Beb, kenalin ini ibu aku, ini anak aku. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya sambil jalan aja ya. Ayo, masuk. Dadah papa, dadah, dadah, dadah. Nafsu dunia. Mama, kenapa bapak harus nyusul? Kenapa nggak bareng kita aja? Bapak kan harus gojek dulu. Katanya beres-beres. Yang bener yang mana? Airin, udah ya, nggak usah mikirin bapak. Nanti kita beliin oleh-oleh aja buat papa, oke? Ini loh Bu, jadi ini teman aku waktu aku kerja di luar negeri kemarin. Kita pulangnya bareng-bareng kok, cuman karena nggak searah, jadi kita keluarnya nggak barengan. Bu, udah pulang Bu? Iya, udah. Sally mana? Sally masih di luar. Thanks ya, Beb. Pulang dulu ya. Hati-hati kamu. Tadi saya. Bye. Bawain semua ke dalam. Tadi itu siapa sih sebenarnya? Bisa pergi sama kamu, Airin, dan ibu jalan-jalan. Manggilnya Beb lagi. Teman, Rizal namanya. Teman manggilnya Beb. Emang ada ya? Aku tuh ngerasa kayak nggak dihormatin. Duh mas, jangan norak deh. Kalau di kota-kota besar tuh biasa manggil Beb. Gak ada tuh yang namanya pacar-pacaran kayak apa hubungan, gak ada. Tenang aja, biasa itu panggil Beb. Gak usah lebay. Lagian, nih ya, sebentar lagi Rizal itu bakal jadi teman bisnis aku. Bisnis. Iya, aku bakal punya bisnis sama dia. Jadi karena itu aku gak akan balik lagi ke luar negeri. So, mulai sekarang kamu hormatin aku ya. Emang sejak kapan aku nggak hormatin kamu? Bukannya kebalik ya? Kamu yang sering nggak hormatin aku? Mas, kamu denger baik-baik ya. Aku akan hormatin kamu kalau kamu layak untuk dihormatin. Sadar diri dong kamu. Sana kamu keluar, aku mau tidur sendiri. Kok dicopot? Lowongannya sudah ada gizi. Nafsu dunia menjadi. Sepertinya lagi ada masalah. Biasa Pak Ustadz. Masalah hidup. Kalau boleh tahu masalah apa? Masalah keluarga. Saya ini kerja, saya usaha, penghasilan tapi nggak seberapa. Tapi saya diremehin sama istri saya. Saya harus gimana Pak Ustadz? Ya, harus berusaha. Jangan berhenti, jangan menyerah. Itu namanya ikhtiar. Selama manusia berikhtiar dan berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, maka Allah akan memberikan jalan. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini ada pengajian Pak Ustadz. Ada kok. Setiap sore ada, habis Isya juga ada. Datang aja Pak. Makasih infonya Pak Ustadz. Enak nih makan-makan. Nek, kok diambil? Itu kan buat bapak. Bapak juga nggak terlalu suka pizza kok. Kan jadi habis. Apa? Besok kan dibeliin lagi sama Om Rizal. Oh iya pak, emang bener ya kata mama Om Rizal teman bapak waktu SMA? Buktinya baik banget kan, sampai kirim-kirim pizza kayak gini. Iya. Bapak udah lupa soalnya udah lama. Sel, maksud kamu apa ya? Bohongin Airin, bilang kalau Rizal temennya sama aku. Ya udahlah mas, lagian dia juga anak-anak, nggak akan dia mikirin. Aku mau ketemu Rizal. Mau ngapain? Dia macam-macam kamu. Ya aku mau bilang, tolong jauhin keluarga aku. Jangan ngirim-ngirim makanan dan lain sebagainya, aku nggak mau. Nafkahin keluarga aja nggak bisa. Gak usah lebay kamu. Sosok mau ngelarang aku kamu. Nafsu dunia. Gimana mas? Udah lama loh. Bisnis kita mau gimana ini? Nggak selesai-selesai.
Tenang aja. Yang penting sekarang kita seneng-seneng. Awas ya kamu macem-macem. Kita nggak usah ketemu lagi. Sally, aku ini udah kaya. Ngapain sih macam-macam segala? Udah kamu percaya aja sama aku, temenin aku, dan aku bakal kasih kamu uang yang banyak tanpa harus bisnis-bisnis lagi. Beneran? Kamu serius? Serius sayang. Saya juga nih motor baru. Wih, keren nih motor baru. Dari mana nih hadiah? Kuis apa mana nih? Enak aja, belilah. Saya kan sekarang jualan kaos dan alhamdulillah laris karena jualannya lewat online. Kayaknya boleh juga nih jualan online. Tapi jualan apa ya? Sebentar, kayaknya enak juga ya. Apa aku coba jualan cemilan aja? Sih Pak. Ya Mas. Saya kalau beli cemilannya, kalau beli banyak bisa diskon ya? Bisa aja. Banyak kok yang beli banyak buat dijual lagi. Boleh deh Pak. Iya, Beb. Pasti seru dong. Berarti nanti kita atur lagi ya. Assalamualaikum. Iya. Mama, hari ini aku nggak ada PR. Nanti kita main yuk. Kok Mama, bisa aja temenin aku sih? main. Mama. Ih, apa sih? Kamu baru pulang sekolah. Masuk sana mandi. Habis mandi tidur siang. Nggak cukup apa? Main di sekolah. Kita akan main mulu. Sana masuk. Ada yang enak-enak nih kakak. Nih ikut spill ya. Nih ada yang asin, ada yang manis. Ayo kakak dibeli. Nih layarnya di tap-tap kakak. Terus di follow juga ya kakak. Nih enak dan murah. Ayo kakak beli. Iya lagi jualan. Di luar sana. Berisik tau nggak di sini? Ayo kakak dibeli. Ada yang manis, ada yang asin, murah, kenyang, cemilan kakak. Ayo nih lihat nih mampir ke etalase. Kalau ada yang mau kirim gift kakak, terima kasih. Yang penting murah, enak. Kasian banget kan? Sampai ngemis gitu di online. Dan dia mendingan ngojek daripada ngemis online begitu. Ya nggak Bu ya? Ya, yaudah ya. Ayo kakak. Nih ada yang manis nih kakak nih. Tuh ada yang manis, ada yang asin. Dibeli kakak. Ayo dibeli. Kamu kenapa? Pulang-pulang kok nangis? Digangguin teman apa gimana? Malu, Pak. Aku jalan dengan temanku. Kata mereka, Bapak ngemis. Itu ngemis. Bapak itu bukan ngemis online. Bapak itu jualan online. Lihat ini. Ini Bapak jual. Ini barang-barangnya. Bapak lagi usaha. Aku doain dengan Bapak laku. Iya, anak Bapak. Baslainya enak nggak kemarin? Enak, Pak. Sel, mau kemana? Mau aku antar? Gak usah. Aku udah presentasi online. Aku nggak suka deh Mama sama Om Rizal. Kenapa? Soalnya sejak Mama sama Om Rizal sering ketemu, aku jadi jarang main sama Mama. Apalagi Mama sering marahin aku. Kayaknya Mama udah berubah deh. Enggak dong. Tahu nggak? Sayang, kata Pak Ustadz, kita nggak boleh berburuk sangka. Apalagi sama ibu sendiri. Jangan ya. Oke, Pak. Halo kakak-kakak, kembali lagi bersama saya Irzan. Mau tahu nggak laku punya apa nih? Nih lihat nih, pangsit original dan keju. Dan halo kakak Tasya, dibeli kakak Tasya. Mau COD? Bisa kakak Tasya. Mau beli berapa? Beli berapa kakak Tasya? Alhamdulillah. Makasih kakak Tasya. Mana nih Mbak Tasya? Dengan Mas Irzan ya? Mbak Tasya. Iya benar. Ini semua pesanan saya kan? Ini semua pesanan Mbak. Kenapa Mas? Jujur saya takut di prank Mbak. Soalnya setiap saya jualan online yang nonton sedikit Mbak. Iya saya emang sengaja. Soalnya saya suka sama semangat kamu. Tetap jualan online walaupun followersnya sedikit dan view-nya kecil. Makanya saya mau bantu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak. Iya sama-sama. Udah ada makanan? Dari mana ya? Apa Sally yang bawa? Makanan baik banget, dari mana? Bukannya kamu yang bawa? Enggak, aku baru aja pulang. Lagian aku nggak punya uang, Bu, beli makanan sebanyak ini. Aku yang tadi ada yang borong dagangan aku. Dagangan lari segini aja belum viral. Apalagi nanti kalau udah viral. Aku doain akun sosmed Bapak viral dan jalanan Bapak laku. Amin. Hore. Oh iya Bang, tapi ini tolong dikirim ke alamat yang ada di sini Bang. Tolong ya. Baik, Pak. Ayo. Pak Irzan.
sebentar. Bu, iya Bu. Kami baru tahu loh kalau Pak Irjan ini jualan cemilan juga. Kirain cuma ngojek. Iya, bener itu Pak. Jadinya sih kita ngira Bapak cuma ngemis online. Taunya jualan beneran. Kami bareng semuanya ya. Alhamdulillah Bu. Nih, kamu bantuin Bapak. Ayo, bilang cemilannya enak dan murah. Bu, ini masih ada nih Bu. Ini juga. Besok-besok kalau mau goreng tuh cari tukang yang menggoreng. Jangan nyuruh ibu. Iya Bu. Alhamdulillah. Ada transferan masuk. Selain jualan kita laris, ada yang ngasih gift waktu saya live di medsos. Jadi ada tambahan. Alhamdulillah. Kalau gitu kasih dong ke ibu. Ibu kan udah bantuin kamu. Iya Bu. Syukurlah Airin udah tidur. Setelah selama ini berjuang jualan secara live, akhirnya sekarang aku punya brand cemilan sendiri. Perlahan aku pasti bisa punya penghasilan tambahan, walau tanpa harus ngojek. Mas, ini maksudnya apa? Kamu mendua di belakang aku. Kamu dapat dari mana foto itu? Penting aku tahu dari mana. Jawab aku. Bener kamu mendua di belakang aku? Sadar diri dong, jangan sok kaya kamu. Baru juga dapat penghasilan segitu. Kamu bisnis sama Rizal, manggil babe, boleh. Kalau aku jadi masalah. Padahal aku murni bisnis dan gak aneh-aneh. Gak aneh-aneh gimana? Ini jelas-jelas sudah ada buktinya. Itu pelanggan aku, Sally. Aku berusaha jadi kepala keluarga yang baik. Makanya aku berusaha keras, cari pelanggan. Alah, laki-laki itu sama aja gak bisa dipegang omongannya. Ada apa sih ribut-ribut? Ibu lihat. Keterlaluan ya kamu Irzan ya. Bu, itu nggak benar. Ini pelanggan saya, Bu. Alasan kamu, mulai sekarang kamu tidak boleh berhubungan dengan wanita itu. Dan ibu nggak mau lagi bantuin kamu. Nampaknya kita aman di sini, Mbak. Sebenarnya kamu ngomongin apa ya, Mas? Ada yang nyebarin foto kita, foto saya sama Mbak. Istri saya marah. Mertua saya bilang kalau kita nggak boleh ketemu lagi, Mbak. Mbak kan nggak salah. Mbak banyak bantu saya dan ngasih keuntungan banyak buat saya. Aku turut prihatin ya Mas. Bagaimanapun juga, aku tetap hargai keputusan kamu. Justru aku kagum sama kamu. Kamu rela kehilangan keuntungan yang banyak demi menjaga keutuhan rumah tangga. Dan mulai sekarang kamu harus berhenti jualan online. Kenapa ya, Bu? Kan keadaan udah mulai membaik. Mau sekolah Airin udah bisa dibayar, udah bisa makan enak, dan saya suka ngasih uang ke ibu kan. Kalau kamu mau hitung-hitungan, aku juga bisa ya. Kemarin aku kerja di luar negeri selama 7 tahun. Tiap bulan aku ngirim uang buat ibu dan sampai akhirnya apa? Bisa kan kebeli rumah? Ya walaupun sederhana. Asal kamu tahu ya Mas, kamu jualan online terus sambil ngemis-ngemis minta nge-gift sama orang. Itu bikin aku malu tau gak? Ya udah, kalau memang maunya kalian begitu, aku berhenti jualan online. Bagus. Awas ya, kamu sampai ngelanggar. Ada yang dimakan ya? Makan. Makasih. Iya. Makasih Om. Dimakan ya. Makasih ya, Mas ya. Terima kasih Bang ya. Iya, Pak. Kayaknya aku harus mulai semuanya dari awal demi nurutin kemauan Sally. Agak susah ya tadi ya. Lumayan, dari lewat jembatan situ. Mas, kamu siapin makanan sama minuman yang spesial. Karena kita kedatangan kamu yang cukup spesial. Aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa sih Mas? Kamu tolong dong, stopin bisnis sama Rizal, biar adil. Kok kamu ngelarang-larang aku? Mas, asal kamu tahu ya, aku bisnis sama dia itu bisa bikin kita kaya raya, nggak kayak kamu. Bisnis kamu merecehan. Nggak usah gitu. Aku udah stop suppliernya sama Tasya. Udah nggak jualan online lagi. Sportif dong. Aku kan nggak pernah ngelarang kamu. Aku cuma nurutin apa sarannya ibu. Jadi kamu nggak berhak untuk larang-larang aku. Astagfirullah, kenapa kamu makin nggak nurut sama aku sih, Sally? Pak Ustadz, gimana ya caranya menghadapi istri yang nggak mau nurut? Padahal kan saya imamnya. Tuh merasa gagal jadi imam. Bapak harus lebih banyak bersabar dan tawakal dalam menghadapi istri Bapak. Nasihati sesering mungkin. Tapi jangan lupa berdoa untuk menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam hadis mengatakan, barang siapa yang sabar atas buruk akhlak istrinya, maka Allah akan memberikan pahala pada dirinya. Seperti Allah memberikan pahala pada Nabi Ayub alaihissalam atas cobaan yang menimpa. Makasih Pak Ustadz. Papa. Ya, nah kenapa? Tadi aku dimarahin sama Pak. Gara-gara aku lama dipanggilnya. Padahal aku lagi sholat. Ya udah, kamu jangan nangis lagi. Nanti Bapak bilang sama Mama ya. Mama sering malain aku kalau pas ada Om Rizal. Waluan. Ya udah, Bapak akan ngomong sama Mama. Sally, kamu kenapa suka marah-marah sama Airin tanpa penjelasan? Kalau kamu memang nggak suka, silahkan pergi dari rumah ini. Aku suami kamu. Kamu nggak berhak ngusir aku dari rumah ini. Jelas berhak lah. Kamu lupa ya? Siapa yang udah beli rumah ini? Aku
aku yang beli rumah ini. Aku kerja susah payah untuk bisa beli rumah ini. Diam kamu. Diam. Baru ingat ya? Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Kalau memang kamu nggak mau pergi dari rumah ini, it's okay. Aku bisa aja kasih rumah yang sederhana ini untuk kamu sama anak kita. Karena sebentar lagi Mas Rizal janji sama aku mau beliin rumah yang lebih mewah daripada ini. Orang mana yang mau ngasih rumah semudah itu? Emang kamu sama Rizal kerja apa? Emang kamu sama Rizal kerja apa? Sally, aku belum selesai ngomong. Sayang, Mama, kayaknya udah gak sayang deh sama aku. enggak Airin. Enggak gitu kok. Udah sekarang kamu siap-siap ya. Kita sholat berjamaah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampuni dosa istri hamba agar dia kembali ke jalan yang benar. Mampukan dia untuk merawat keluarga dan tidak berpaling dari rahmat-Mu. Amin. Semakin dalam. Mulai sekarang setelah kita sholat, kita doa untuk mama ya, supaya mama balik ke mama yang dulu lagi. Lusa kan udah masuk bulan Ramadan, kita sholat tarawih dan Airin coba untuk berpuasa ya. Ya Pak, gue juga bakal puasa aku. Anak bapak. Tapi lucu banget di sekolah. Airin, kamu kenapa? Tahu nih, tiba-tiba aku pusing. Airin, bangun dong. Nafsu dunia. Karena setelah dilakukan beberapa kali pemeriksaan medis, ternyata anak Bapak memiliki penyakit jantung bawaan. Jadi akan kabur pada saat dia mengalami stres. Anak Bapak harus diobati dan ditangani segera. Untuk itu kami minta kepastian dari Bapak terlebih dahulu. Saya tinggal dulu, Pak. Ya Allah, kenapa begitu berat cobaan yang Engkau berikan padaku? Halo, Sel. Airin lagi di rumah sakit. Dia kena penyakit jantung bawaan. Lalu kita harus gimana? Ya itu salah kamu lah. Tahu dia masih kecil, dipaksa lagi buat puasa. Halo, Sally. Kenapa kamu nggak peduli sama anak sendiri, Sally? Gimana caranya aku dapetin uang buat biaya pengobatan Airin? Halo, Mbak Tasya. Maaf mengganggu. Saya mau bilang aja, anak saya lagi di rumah sakit. Ya udah, kamu ke rumahku aja ya, ceritain semuanya. Nanti aku share lo. Makasih banyak, Mbak. Bapak pergi sebentar ya. Bapak janji, Bapak akan balik secepatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tasya. Ya, masuk. Ya. Gimana, Mas Irzan? Udah siap buat memasak cemilan buat bingkisan parcel? Kebetulan saya butuh banyak nih. Ya maklum, lagi jelang lebaran gini pasti banyak pesanan. Iya, Mbak. Saya akan menyanggupinya, Mbak. Sebentar ya. Oh, jadi Mbak Tasya ini punya usaha parcel. Pantas aja borong cemilan aku. Mas Irzan. Iya. Ini DP uang 5 juta. Sisanya kalau semua udah beres ya. Alhamdulillah. Makasih banyak, Mbak. Kalau Mas Irzan mau belajar bikin parcel juga boleh banget kok di sini. Saya mau banget, Mbak. Tapi saya sekarang belum bisa. Mau jemput istri dulu. Oh ya sudah kalau gitu. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya aku bisa membayar biaya pengobatan Airin. Bang, ada yang bisa saya bantu? Istri Bapak punya banyak hutang tapi dia nggak mau bayar. Hutang? Utang istri Anda itu 25 juta dan Anda harus bayar itu sekarang. Sebentar. Sel, kamu ada hutang? Buat apa? Kan kamu tahu, kita lagi butuh uang untuk pengobatan Airin. Buat apa, Sel? Aku minta maaf ya, Mas. Aku terpaksa ngutang karena kena tipu Mas Rizal. Maksud kamu? Kemarin Mas Rizal rencananya mau beli perhiasan, tapi pakai atas nama aku dulu. Aku yang nalangin. Terus pas aku udah selesai tanda tangan, Mas Rizalnya kabur bawa semua perhiasan, Mas. Makanya aku yang ditagih sekarang. Kasihan Sally. Dia jadi korban penipuan rekan bisnisnya sendiri. Jadi gimana nih? Bapak mau bayar utang nggak? Lebih baik aku maafin dia dan kasih uang ini. Kalau Bapak nggak mau bayar, terpaksa. Istri Bapak saya laporin ke polisi. Jangan. Iya, saya bayar. Sebelumnya, aku minta maaf banget. Aku terpaksa harus jualan cemilan lagi. Ini ada DP, sebenarnya untuk pengobatan Airin. Kamu lebih butuh. Tapi Mas, Airin juga kayaknya dia butuh itu semua deh, Mas. Aku bisa minjem Mbak Tasya. Nanti selebihnya, aku akan kerja keras. Kebanyakan drama, lama banget. Cepetan dong. Saya baru bisa bayar segitu. Kurangnya kapan nih?
Saya akan cicil secepatnya. Oke, ntar gue balik lagi ya. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo masuk. Mas, maaf ya aku telat. Nggak apa-apa kok. Aku juga baru 10 menitan nyampe. Gimana? Kamu dapat uangnya? Dapat dong. Mas Irzan tuh gampang banget percaya sama aku. Berarti kamu jadi dong investasi ke aku. Ya pasti jadi dong mas. Kalau sampai invest ini berhasil, aku ada alasan buat gugat pisah Mas Irzan dan nikah sama kamu. Ini uang dari Mas Irzan dan hasil tabungan aku selama ini. Kamu tenang aja. Kalau bisnis aku sukses, aku bakal langsung nikahin kamu. Kenapa nangis? Aku sedih banget. Cuman Bapak yang bisa nemenin aku. Mama sama Nenek gak bisa nengokin aku. Mungkin Mama dan Nenek lagi sibuk. Airin makannya banyak aja, biar cepat sembuh ya. Maafin Bapak udah bohong ya, Airin. Thank you ya untuk hari ini. Sama-sama. Nanti kita jalan-jalan lagi ya. Pasti dong. Ternyata Sally udah bohongin aku. Ternyata Sally dan Rizal malah jalan berduaan. Sally, Kamu tega bohongin aku. Kamu bilang Rizal kabur. Tapi sekarang apa? Kalian berdua di sini. Tega kamu bohongin aku. Dan udah ngambil uang buat pengobatan Airin. Aku tuh capek sama kamu, aku capek hidup susah sama kamu. Aku mau kita pisah. Udah aku mau nikah sama Mas Rizal aja. Aku udah benar-benar capek jadi orang susah. Dia bakal nikahin aku kok. Istighfar, Sel. Kamu pikir apa nikah tuh main-main? Udah aku gak mau ribet ya. Kamu ambil aja tuh, udah gak perlu lagi. Lagian, kalau sampai investasinya Mas Rizal berhasil, aku bakal jadi orang kaya. Keputusan kamu udah benar. Lebih baik kamu tinggalin aja rumah itu. Tempat tinggal kamu yang baru, biar aku yang urus. Kamu gak keberatan kan kalau ibu ikut sama aku? Enggak, sama sekali enggak. Makasih ya mas. Nanti di jalan telepon ibu biar siap-siap. Jadi kita langsung jemput aja ya. Yuk. Si Sally kemana sih? Nggak datang-datang. Kok lama banget sih? Maaf ya bu, tadi ada kendala sedikit tapi udah beres kok. Sally emang nggak salah pilih pasangan. Ntar ya. Tolong jangan pergi, Sel. Airin lagi sakit. Dia butuh kamu. Aduh, udahlah mas. Kamu kan juga bisa jaga Airin. Aku tetap pergi. Tega banget kamu pergi sama laki-laki lain. Lembutkanlah hati istriku, Sally. Di bulannya penuh berkah dan ampunan ini, semoga istriku bisa menjadi istri yang lembut, sayang sama aku dan Airin, apa adanya dan bisa membantu walaupun aku lagi susah. Dengarkanlah doa hamba ya Allah. Apa yang aku harus bilang ke Airin kalau dia tanya tentang mamanya? Bapak kenapa nangis? Bapak nggak apa-apa nak. Kita berdoa untuk mama. Kita berdoa supaya mama kembali menjadi mama yang seperti dulu lagi. Ya Allah, aku mau kita kumpul lagi. Aku kangen sama mama. Sampai sekarang, mama belum jenguk aku. Amin. Amin. Cepat sembuh ya nak. Syah, please kasih aku kesempatan sekali lagi Syah. Please ya. Kamas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, apes nih. Kenapa Irzan ada di sini? Kenapa dia bisa kenal sama Tasya? Mbak Tasya kenal sama Rizal? Mas Rizal ini suamiku. Waktu itu, tanpa sengaja aku membaca pesan di handphone suamiku. Dari situ aku tahu kalau suami aku punya hubungan dengan perempuan lain yang bernama Sally. Aku langsung nyari tahu tentang Sally dan keluarganya. Ternyata Sally sudah menikah dan suaminya sedang merintis usaha online karena dia nggak punya kerjaan. Itu kamu, Mas Irzan. Jadi Mbak Tasya tahu semua? Itu sebabnya aku mau bantu kamu karena aku pikir kalau kamu punya uang, Sally akan kembali menyayangi kamu dan menjauhi suamiku. Tapi ternyata mereka makin aja dekat. Serius sayang? Ini uang dari Mas Irzan dan hasil tabungan aku selama ini. Kalau bisnis aku sukses, aku bakal langsung nikahin kamu. Kamu tahu? Aku yang menyuruh orang untuk memotret kita berdua dan memberikannya ke Sally. Supaya Sally itu sadar
kalau kamu bisa aja dekat dengan perempuan lain. Tapi apa? Semuanya sia-sia. Sekarang aku udah gak bisa maafin suamiku lagi. Mas Rizal, mulai hari ini kita pisah. Aku udah capek sama semuanya. Aku udah cukup kasih kesempatan buat kamu. Ya tolong, Syah. Aku minta maaf. Aku janji sama kamu aku bakal berubah. Aku kilaf. Hilaf kamu bilang? Hilaf kok berulang kali? Selama ini kamu kerja di luar negeri, gak ada hasil ya kan? Harus aku yang terus bekerja keras. Tapi apa? Kamu malah foya-foya? Iya, please. Aku bakal berubah buat kamu, please ya. Kasih kesempatan sekali lagi ya. Syah. Mbak. Syah. Tasya. Mbak, saya minta maaf banget. Saya udah ngerusakin rumah tangga Mbak. Minta maaf, Mbak. Kamu gak perlu minta maaf. Kita berdua ini adalah korban. Aku juga gak sepenuhnya menyalahkan Sally. Maksudnya? Mas Rizal itu manipulatif. Dia menjanjikan Sally banyak hal, sampai akhirnya Sally terperdaya. Mas Irzan, kamu kan punya anak. Jangan sampai kamu semudah itu meninggalkan Sally. Kalau rumah tangga kalian bisa dipertahankan, itu akan jauh lebih baik. Sekarang gimana aku bisa dapetin uang buat pengobatan Airin? Mungkin aku harus ke tempat agen cemilan aja. Kasih tahu semua pesanan batal. Mas Irsan, Iya. kebetulan datang ke sini. Begini Mas, teman saya yang sekarang jadi pengusaha sukses, dia itu mau mesen parcel Mas, sekitar 100 parcel. Waktu itu kan Mas Irsan pernah bilang, kalau mau pesen parcel, kemas aja. Makanya saya suruh Mas Irsan datang ke tempat teman saya. Tapi Mas, ada syaratnya ya, nanti isi parcelnya dari toko saya, baik-baiknya. Iya Pak. Alhamdulillah. Mas, tunggu dulu dong. Sampai kapan? Kontrakin aku di rumah kecil kayak gini? Mendingan juga tinggal di rumahnya Sally yang lama. Aku udah menikah dan punya istri yang kaya raya. Tapi gara-gara iseng berhubungan sama kamu, aku jadi kehilangan istri aku. Tunggu. Maksud kamu gimana? Kita putus. Jangan pernah cari aku lagi. Mas, enggak. Kamu nggak bisa ninggalin aku kayak gitu aja. Aku udah kasih semua uang aku buat investasi ya, Mas. Ya, Mas. gimana nih Sal kalau kayak gini? Masa kamu tuh nggak tahu sih? Kalau Rizal itu udah punya istri. Pak, kok rumah kita sepi? Mama sama nenek kemana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku benar-benar minta maaf Mas, sama kamu Mas. Aku nyesel ninggalin kamu sama anak kita Mas. Benar-benar nyesel, kalau maafin semua kesalahan aku Mas. Ibu juga minta maaf ya. Ibu salah. Aku maafin kamu, tapi aku nggak bisa nerima kamu kembali. Ini rumah kamu. Aku akan bawa Airin keluar. Pak, maafin Mama, Pak. Airin. Pak, aku mohon. Pak, aku mohon. Iya sayang. Sayang, maafin Mama ya nak. Aku terpaksa maafin Sally demi Airin. Karena apa yang Sally lakuin, itu masih membuat aku trauma dan sakit hati. Mas, udah siapin makanan buat kamu. Tadi kan waktu buka kamu cuma makan kolak. Pasti kamu masih lapar kan? Aku nggak lapar. Maafin aku ya. Aku baru sadar, masih selama ini kamu sakit. Sakit banget perasaannya atas semua sikap aku sama kamu, Mas. Maafin kesalahan aku selama ini. Aku mau berubah, Mas. Aku mau jadi istri yang lebih baik lagi untuk kamu. Kamu terang-terangan ninggalin aku. Nggak mudah untuk ngelupain semuanya, Sel. Hianatin aku waktu Airin sakit dan butuh kamu. Kalaupun aku maafin kamu demi Airin. Dunia menjeratku hingga terlena. Aku nggak akan nyerah. Aku akan buktiin ke Mas Irzan kalau aku udah benar-benar berubah. Semakin aku tersesat, terperangkap godaan syahwatku. Aku udah ngeliat kesungguhan kamu untuk berubah. Aku juga berdoa sama Allah supaya kamu berubah menjadi orang yang lebih baik dan jadi Sally yang aku kenal dulu. Ya, aku benar-benar minta maaf sama kamu ya, Mas. Aku benar-benar mau bertobat. Aku mau kamu jadi imam aku supaya aku bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kamu mau kan, Mas? Aku udah maafin kamu kok, Sel. Semua gara-gara Zan sama Sally. Tasya jadi nggak mau maafin aku.
Pak, bisa Pak? Gawat nih Pak. Telepon ambulan Pak. Halo. Semoga Allah juga memaafkan kesalahan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya udah datang ke pemakamannya Mas Rizal. Semoga Mbak Tasya bisa sabar dan ikhlas. Aku minta maaf ya atas semua perbuatan aku. Aku udah dengar semua cerita dari Mas Rizal dan aku benar-benar nyesel udah menyakiti hati Mbak. Aku udah maafin kamu Mbak Sally. Aku harap kamu bisa hidup lebih bahagia sama keluarga. Jangan pernah nyanyain kesempatan yang pernah ada. Aku akan memanfaatkan kesempatan kedua ini dengan baik. Aku akan menjaga keluarga aku dalam kondisi susah dan senang. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Cinta terlarang telah membiusku, memabukkan diri ini. Lupakan segala-galanya. Cinta terlarang telah hanyutkanku. Kini semuanya berlabuh dalam kehancuran. Berlabuh dalam kehancuran.